Laptop yang satu ini adalah laptop yang paling inovatif. Dengan dual screen monitornya yang bisa bikin tambah produktif, kegiatan multitasking pun sekarang lebih menjadi adiktif. Tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan kita agar lebih adaptif. Ya udah nggak usah kebanyakan spekulatif. Selamat menonton. Yang kalau udah posesif, stalkingnya ngalah-ngalahin detektif. Andika, guys, di video kali ini saya akan mengabulkan requestan kalian untuk mereview sebuah laptop yang mempunyai slogan The Laptop of Tomorrow, yaitu Asus ZenBook Pro Duo. Tapi yang akan kita bahas sekarang ini adalah versi yang paling murahnya, karena saya lihat banyak banget di internet yang harganya itu 55 juta, yang spesifikasinya pakai RTX 2070, dan saya memilih agak beda karena saya beli sendiri, jadi saya pilih yang murah, yang harganya ini sekitar 15 jutaan, 15 juta 500 sekian, dan dia belum pakai RTX, dia pakai UMA atau non graphic card, dan untuk CPU-nya dia pakai Core i5 generasi ke-10. Oke, jadi langsung saja sekarang akan kita unboxing laptop ini. Sebenarnya saya itu jarang banget kalau disuruh unboxing laptop, cuman karena kardusnya ini berbeda dengan kebanyakan laptop biasanya yang warnanya coklat kayak kardus Indomie itu. Jadi saya unboxing aja, nggak apa-apa. Jadi biar kalian tahu apa aja yang akan kalian dapat ketika kalian beli Asus ZenBook Pro Duo. Walaupun ini adalah yang versi termurahnya dengan harga 15.500.000. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing laptop yang memiliki slogan The Laptop of Tomorrow dari Asus ini, yang memiliki nama seri Asus ZenBook Pro Duo UX81FA. Yang secara packaging dia ini menurut saya simple banget dengan warna sesuai dengan warna laptopnya, yaitu Asus menamainya dengan Celestial Blue. Pokoknya dia biru ke celestialan gitulah. Dan di depan packagingnya ini ada tulisan Asus ZenBook Pro Duo, dan di bagian kirinya ada Asus, dan simple banget, nggak ada kayak stiker spesifikasi seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Dan ya simple dan cukup terlihat premium. Dan sekarang langsung aja kita buka. Sebelum kita bongkar laptopnya, ya, kita lihat dulu untuk charging portnya. Dia chargingnya seperti ini. Dia memiliki input 3,5 ampere, sama seperti bentuk dan juga dimensi dari laptop-laptop Asus yang lain. Sekarang ini kita pinggirkan dulu di sini. Nah, ini adalah laptopnya. Nanti akan saya pindah ya angle kameranya ini agar dari atas. Cuman tripod yang saya beli belum datang. Kalau saya pakai tripod yang ball head biasa, jadi tripodnya itu kelihatan on frame. Dan saya mau beli tripod yang rig head yang di atas, pokoknya nggak kelihatan kalau misalkan kita bahas seperti ini. Dan di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan sebuah amplop berwarna hitam seperti ini amplopnya, yang isinya pasti ya buku garansi sih ya. Buku garansinya standarnya Asus seperti ini. Cuman sekarang lebih terlihat premium dan lebih terlihat ada sentuhan manis. Jadi dikasih amplop seperti ini. Kemudian kalian juga akan mendapatkan stylus. Ini adalah stylus khusus Asus. Ada tulisan Asus di sini. Apakah stylusnya brand lain bisa masuk ke touchscreen-nya ini? Nanti atau kapan-kapan akan kita coba. Oke. Kemudian di sebelah kirinya nggak ada apa-apa lagi. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, kalian juga akan mendapatkan sebuah sleeve case seperti ini. Nah, cuman tadi saya sendirikan karena sebelum dapat box ini kalian akan mendapatkan box lain lagi dari Asus yang warnanya hitam seperti ROG. Saya tunjukkan dulu. Seperti ini boxnya. Ya, kalau boxnya seperti ini saya nggak mau unboxing karena menurut saya standarnya box laptop. Dan karena di dalam boxnya itu ada box lagi, jadi saya mau unboxing. Karena ya beda aja. Dan sekarang kita akan pindah ke kamera atas biar kita lebih enak ya unboxingnya. Nah, kalau gini kan kita lihatnya lebih enak ya. Tapi kalau kayak gini muka saya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Muka saya kan nggak begitu penting. Yang penting itu kan laptopnya. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing laptopnya. Jadi warna laptopnya itu mirip dengan boxnya guys. Jadi warnanya itu Asus menamainya dengan Celestial Blue kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada finishing ciri khasnya ZenBook, yaitu garis memutar radial. Jadi kalau kalian lihat di area logonya itu ada semacam kayak finishing radial memutar kayak gitu. Dan logonya Asus sekarang ada di pojok kanan, bukan pojok ya, agak di tengah. Biasanya kan di tengah
ini digeser agak ke kanan sini dan membentuk radial yang menurut saya sih terlihat keren ya, terlihat premium dan cukup elegan. Oke, sekarang kita bahas. Di sini ada beberapa selling point yang diberikan oleh Asus. Jadi di sini ini adalah nama laptopnya, ZenBook Duo, the laptop of tomorrow. Jadi laptop masa depan, karena memang gak bisa dipungkiri ini adalah satu-satunya laptop yang menurut saya paling inovatif dibandingkan dengan brand lain. Dan di sini ada beberapa selling point. Jadi ada ScreenPad Plus, kemudian color accuracy-nya 100% sRGB dan patent validated. Beneran udah patent validated. Kalau yang SKU 55 juta memang iya ya, cuman kalau yang ini nanti kita coba cek. Kemudian ada Intel Core i7 generasi ke-10 stylus support, yang stylusnya ada di sini. Jadi kalian akan mendapatkan stylus juga. Kemudian dia pakai Wi-Fi 6, IR kamera sebagai face login, kemudian Ergolift hinge, dan ya ini kayaknya udah menjadi ciri khas Asus ya sekarang, yaitu military standard yang pasti walaupun nggak ada tulisannya 810G, saya bisa tebak kalau sertifikasinya itu adalah 810G. Dan di video kali ini saya akan mereviewnya sedikit berbeda, karena biasanya kan laptop yang saya review ya kayak gitu-gitu aja, meskipun udah 4K, udah 8K dan macam-macam, cuman nggak ada inovasi yang menurut saya seperti the laptop of tomorrow dari ZenBook ini. Jadi saya akan memfokuskan kepada screenpad-nya, dan untuk spesifikasinya mungkin nanti akan saya jelaskan sambil jalan ya. Sekarang kita coba buka dulu, dan langsung kita buka apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan. Apa ini kita coba dulu? Ini diselotip di sini ya. Biarkan gini aja deh. Sekarang saya coba kita buka untuk satu tangan, apakah dia udah bisa. Set, ngangkat sedikit ya. Saya coba lagi ya. Set, kalau kalian lihat bagian bawahnya agak sedikit ngangkat, tapi bisa. Yang penting kan bisa, walaupun agak sedikit ngangkat. Jadi 80% bisa dibuka dengan satu tangan lah. Oke, jadi kemudian ininya juga berbeda. Biasanya kalau plastik-plastik, bukan plastik ya, ini penutup keyboardnya laptop itu biasanya hitam polos. Tapi kalau ini ada tulisan screenpad kayak gitu. Dan ada slogan di sini, your creativity starts here. Wuss. Jadi kayak kalian baru buka gitu kan, langsung kalian disuruh kreatif gitu. Oke, jadi ini adalah screenpad-nya yang langsung menonjol banget kalau misalkan kita gunakan. Dan coba sekarang langsung aja kita nyalakan ya. Dan sebenarnya saya udah coba laptop ini mungkin 6-7 jam tadi, dan juga udah saya bongkar, saya review juga, saya tes beberapa benchmark, tapi saya memfokuskan kepada screenpad plusnya ini, dan ketika booting dia akan screenpad plus seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya sama seperti kalian, misal kalian itu main di PC ya. Sebentar, saya agak bawahkan sedikit jadi biar lebih terlihat, karena kita mau memfokuskan ke screenpad plusnya. Coba ini saya brightness-nya saya angkat sedikit, iya segitu. Oke, jadi konsepnya ZenBook Pro Duo ini itu sebenarnya sama dengan misal kalian main di PC, kemudian kalian punya dual monitor dan kalian memilih pilihan extend monitor. Itu sebenarnya sama kayak ZenBook Pro Duo ini. Cuman menurut saya lebih praktis karena kita nggak usah bikin monitor lagi. Jadi istilahnya kita beli laptop tapi bonus monitor, atau beli keyboard bonus monitor. Nah, kalau kalian lihat di sini tertera dua display ya. Ya kan, kalau kalian lihat di sini kan ada dua display. Dan kalau misalkan screenpad-nya ini kalian matikan, dia nggak, displaynya akan cuma satu. Dan kalau begini kita bisa lihat spesifikasi untuk bagian screenpad, dan juga ini kita pilih dulu display 1, berarti dia display utama. Dan untuk display utama, untuk yang harga 55 juta dia sudah 4K, tapi untuk yang harga 15 jutaan ini yang pakai Core i5 ini dia belum 4K, jadi masih pakai Full HD. Kemudian untuk display 2-nya dia separuh, bisa dibilang separuhnya Full HD. Jadi kalau kalian lihat di sini itu kan 1920 kali 515. Kalau yang tadi kan 1920 kali 1080. Nah, berhubung karena dia itu separuh mungkin ya, jadi 1920 kali 515. Yang sebenarnya Full HD. Jadi kalau kalian lihat di sini kan resolusinya itu 1920 kali 515. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Karena memang dia screenpad-nya ini separuh. Kalau misalkan dibikin full kan nggak ada keyboardnya. Jadinya bukan laptop, malah jadi kayak tablet ya, tablet tekuk. Dan hal yang wajib kalian ketahui di ZenBook Pro Duo ini yang harga 15 juta ini ya, untuk
layar utamanya dia nggak touchscreen, walaupun kalau kalian pencet beberapa icon di sini itu seperti touchscreen. Jadi kalau kalian lihat kan biasanya laptop touchscreen itu pasti ada centang di pojok kirinya ini ya. Saya tadi juga sempat tertipu, tapi ternyata saya research ZenBook Pro Duo yang seri ini itu nggak touchscreen, tapi yang touchscreen adalah yang bagian bawahnya ini. Jadi bagian yang screen padnya ini. Misal di sini kita mau gambar logonya DKID ini bukan logo ya, ini tulisan namanya. Kemudian sebentar, saya pengen coba kalau misalkan kita nggak sengaja bukan mengalaskan ya, karena kan biasanya kalau orang gambar itu pasti palmnya ini pasti naruh di sini. Oh, dia kegeser ya. Apakah ada settingannya biar misal kita gambar kayak gini tuh nggak ikutan kegeser? Nanti kita pelajari, tapi sekarang kita move on ke fitur yang lain. Oke, kita coba beberapa highlight yang lain. Di sini ada Spotify. Kemudian di sini ada Quickie. Quickie ini apa nih? Oke, jadi ini bukan gambar ya. Jadi misalkan kalian lagi Microsoft Word atau Microsoft Excel, di sini kalian bisa pakai istilahnya kayak makro setting lah ya kalau di game. Jadi kalian nggak usah pencet keyboard yang ada di sini, kalian bisa pencet. Di sini ada beberapa pilihan seperti copy paste, undo, select all, window setting, dan lain-lain. Sekarang kita coba fitur yang lain. App deals, number key. Number key ini sepertinya cuman kalkulator gitu ya. Oh iya, bener. Jadi dia seperti kalkulator gitulah. Kemudian untuk fitur yang kedua, ini namanya adalah switching screen. Jadi kalau misal kita pencet nih, dia akan switch. Cuman karena di layar utamanya ini nggak ada apa-apa, sebentar kita. Oke. Oh ya, sekalian aja. Jadi di sini tadi saya udah lihat monitor ID-nya. Saya lihatnya tadi di HW Monitor ini, dan untuk layar utama atau display 1 dia pakai Cime yang monitor ID-nya itu CMN1D5 yang memiliki 100% sRGB memang. Kalau saya lihat di sini, dia memiliki 300 brightness nits, 98% sRGB, jadi ya hampir 100% sRGB lah. Cuman kurang 2% aja nggak apa-apa. Kemudian panelnya IPS. Kemudian untuk monitor ID yang screen padnya ini dia pakai BOE, jadi beda manufacturer ya. Kalau yang layar utama ini pakai Cime, yang bawah ini pakai BOE. Nah, saya tadi mau menjelaskan fitur switching nih ya. Jadi misalkan kalian pengen switching antara layar 1 ke layar 2 ini, kalian tekan tinggal di sini ada icon panah guys. Semoga nanti di kamera terlihat. Kalian tekan aja kemudian switch seperti ini. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini. Jadi tab kalian yang kalian lihat itu tadi akan langsung otomatis masuk ke sini. Dan di sini kalian bisa touchscreen seperti ini biasa. Jadi bisa kalian zoom out, dan enak banget kalau misalkan kalian research script atau mungkin sebentar saya contohkan langsung aja ya, biar saya jelasinnya nggak bingung. Kemudian ini apa terakhir? Oh, ini keyboard lock. Jadi fitur ini adalah kalau misalkan ini kalian aktifkan, jadi kalian cuman main di sini, cuman main di screen pad dan juga di layar. Sementara untuk keyboardnya benar-benar mati. Kemudian setting kita coba screen pad brightness. Wow, bisa ditambah brightnessnya. Kenapa nggak dari tadi gitu loh? Sorry guys. Kemudian backgroundnya bisa diganti default Windows size half, third, full. Oke, kita pakai half aja. Oke, sekarang saya akan mencontohkan, misalkan misal saya seorang content creator ya, karena saya upload video setiap hari. Jadi saya, keyboardnya mati lagi. Misalkan saya mau bikin script nih, saya buka Microsoft Word, iya kan? Kemudian, Microsoft Word-nya masih belum diaktifkan, tapi nggak apa-apa, kita cuman pengen mempraktekkan aja, nggak usah diaktifkan. Oke, udah bisa. Oke, jadi misalkan saya mau bikin script ya, misal script yang benar-benar nggak bisa nggak bisa diomongkan, harus dihafalkan. Contohnya si ZenBook Pro Duo ini. Jadi misal nih kita review, jadi sekalian kita nyontek aja ya. ZenBook. Sorry guys, ini kayaknya keyboardnya saya harus sedikit beradaptasi ya. Pertama, dia nggak punya armrest, jadi kayak tangan saya itu sebentar nggak kelihatan ya di kamera ya. Jadi kayak tangan saya ini gantung. Jadi jarak tangan saya sama keyboard ini lumayan. Jadi saya harus pakai armrest. Bentar ya. Dan karena saya belum terbiasa, jadi saya pakai armrestnya keyboard mechanical saya seperti ini. Nah, kalau ini baru kerasa enak nih. ZenBook Pro Duo. Mungkin buat kalian harus beradaptasi ya kalau misalkan nggak ada armrestnya, karena lumayan jaraknya ini lumayan loh, mungkin sekitar 2-3 cm, dan
Jadi kalau misalkan gantung kayak gini kan capek, dan yang harus kalian adaptasi lagi itu adalah touchpadnya karena dia letaknya di sebelah kanan. Tapi kalau kalian udah sultan dan mungkin punya Zephyrus di rumah, yang Zephyrus S ya, yang touchpadnya udah di sebelah kanan, menurut saya sih nggak terlalu masalah. Oke, jadi di sini misal saya bikin script ya, misal saya mau review ZenBook Pro 2 ini, contoh. Karena kan ada beberapa hal yang jujur aja saya nggak paham, dan ini pun juga laptop baru. Nah, jadi contohnya misal saya pengen bikin script tentang poin-poin biar karena kan saya kadang harus saya akui, kadang gitu saya ngomong itu saya ulangi lagi. Jadi kalau saya nggak pakai script, apa yang saya katakan udah selesai, apa yang saya katakan udah saya omongkan, itu saya omongkan lagi. Biasanya Oke, jadi lanjut. Misalkan kita mau bikin script tentang Asus ZenBook Pro 2 ini, dan kalian masuk aja ke websitenya Asus, dan kita lihat untuk serinya dan juga SKU-nya, karena kan kita nggak mungkin hafal ya guys, laptop itu banyak banget, jadi kita harus research dulu. Dan untuk UX 481 Fi ini harga SRP-nya 16.300.000 di sini. Kemudian kalian bisa lihat speknya, Core i5 10210U, enak ya. Reviewnya saya jadi langsung ada contoh gitu. Jadi untuk yang SKU ini ya guys, yang UX 81 Fi ini, dia pakai prosesornya Core i5 10210U, RAM-nya 8 GB, tapi udah saya bongkar dan RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade karena dia onboard. Kemudian untuk SSD-nya dia pakai 512 GB PCIe NVMe, yang speed-nya udah saya tes juga, yang speed-nya itu sekitar 1500-an Mbps. Kemudian dia ada screen pad Full HD, kemudian dia pakai Windows 10 Home. Nah, untuk beberapa SKU yang lain namanya adalah UX 481FL yang biasanya dia pakai graphic card. Jadi dia pakai MX250. Speknya masih sama Core i5, bedanya cuma dia pakai graphic card. Kemudian lanjut ada yang 22 juta dia pakai Core i7, ada yang 24 juta dia pakai RAM-nya 16 GB sama. Terus apa bedanya? Oh, SSD. Jadi yang 22 juta ini SSD-nya 512. Kalau yang 24 juta SSD-nya ini 1 TB. Jadi ini bukan yang versi UX5 berapa gitu ya, yang biasanya direview orang-orang yang 55 juta ini. Jadi ZenBook Pro atau Asus ini bisa memberikan ZenBook Pro 2 biar bisa dirasakan ke seluruh masyarakat gitu lah, dengan harga yang saya bilang sih relatif murah, dengan harga 24 juta, yang paling murah adalah 16.300.000, tapi harganya tadi 15.500.000 saya bisa menemukan di beberapa e-commerce yang harganya itu segitu. Ini mungkin harga SRP ya, harga yang disarankan oleh Asus, tapi kalian bisa menemukan harga yang benar-benar lebih murah dari harga SRP. Oke, lanjut. Jadi untuk bikin script contohnya seperti itu. Jadi misal kemudian kalian pengen switching, kalian pengen ngetik di sini, kemudian kalian nyonteknya di sana, ya senyaman kalian aja sih. Jadi kalian bisa ngetik di sini, kemudian kalian lupa kalau bukan touchscreen. Jadi kalian bisa scroll di sini, kemudian kalian intinya membantu banget lah daripada kalian multitasking seperti ini ya. Misal ini nggak ada screen pad nih, saya matikan coba. Saya matikan ya. Sebentar. Matikannya kayak gini. Ini ada tombol di sini. Misal kalian multitasking kayak gini kan repot. Terus kalian lupa. Tadi berapa ya RAM-nya ya? Kalian tap lagi di sini. Terus kalian cari lagi memori RAM-nya berapa. Kan ya bisa, cuman workflow-nya itu lambat. Dan kalau pakai screen pad itu workflow-nya lebih optimal. Itu kalau bikin script. Belum lagi kalau misalkan kalian suka color grading. Contoh, langsung saja kita buat contoh ya. Nah, jadi enaknya kalau di Premiere Pro gini. Kalau misalkan kalian mau pengen color grading ya, kalau saya biasanya color grading saya pakai Lumetri preset seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mungkin pakai RGB atau yang apa terserah kalian. Cuman ini cuman sebagai contoh. Jadi kita bisa langsung di sini kita bisa langsung grading. Kemudian kita lihat hasilnya itu juga live di sini gitu loh. Jadi lebih nyaman aja. Jadi intinya dual monitor di Asus ZenBook Pro 2 ini bakalan membantu workflow. Misal kalian nggak pengen color grading, jadi misalkan kalian pengennya itu, misal kalian adalah seorang audio mixer ya, kemudian kalian pengen ngedit audionya aja, jadi kalian tinggal pilih, atasnya nggak touchscreen. Saya lupa lagi kalau atasnya ini nggak touchscreen. Nah, jadi kalau misalkan kalian adalah audio mixer, ya kalian tinggal drag aja audio mixernya ke bagian bawah sini. Kemudian kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Waduh, udah hujan lagi ya. Oke, jadi mungkin saya percepat aja. Jadi maaf kalau di video kali ini tuh saya cuman
fokuskan kepada screenpad duonya Asus ZenBook ini. Dan kalau untuk performanya saya tadi udah coba quick test. Jadi ketika saya tes menggunakan Cinebench R15 di running pertamanya itu skornya tinggi banget, yaitu 779. Di running kedua itu 762, di running ketiga mulai turun dan menjadi skornya itu 678. Dan di running keempat turun lagi 602, running kelima 593, dan running terendahnya itu ada di ke-8 dengan skor 561. Jadi ada sedikit thermal throttling karena untuk running pertamanya tadi bisa sampai 779, dan ternyata ketika saya lihat di HW monitor ketika dites sebanyak 10 kali melalui Cinebench R15 ini, suhu max load-nya ada di angka 99 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Pro Duo UX481FA kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga SRP-nya itu tadi 16.300.000, tapi kalian bisa menemukan di online store atau e-commerce itu dengan harga sekitar 15.500.000 atau 15 juta sekian. Ya biasa lah ya kalau harga SRP itu lebih mahal. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga 15.500.000 kalian udah bisa mendapatkan laptop of tomorrow. Jadi ya ini mending banget lah ketimbang kalian beli MacBook atau laptop lain yang overpriced. Ini tuh dari segi fungsional bakalan membantu workflow banget. Meskipun memang ada beberapa kekurangan ya untuk yang SKU ini. Jadi RAM-nya itu cuma 8 GB dan juga UMAH. Tapi mengingat harganya ini adalah versi yang paling murah yaitu 15.500.000. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang versi lebih tinggi, kalian bisa pilih yang FL yang pakai MX250 atau yang harganya 24 juta yang pakai RAM 16 GB, SSD 1 TB. Ya itu sesuai dengan preference kalian lah, cuman memang kalau misalkan ini kalian upgrade nggak bisa. Oke, mungkin jadi cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Pro Duo kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan kalau review kali ini nggak lengkap, karena memang saya pengen memfokuskan kepada screenpad-nya saja. Saya Nike Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!